Ya, pemerintah berencana memperketat aturan TikTok sebagai e-commerce. Aturan ini untuk melindungi pedagang UMKM karena mereka kesulitan bersaing. Harga yang ditawarkan e-commerce jauh di bawah harga pasar. Ambil aja mana aja yang kalian suka ya, langsung aja. Perkembangan teknologi memudahkan penggunanya, perlahan platform media sosial melebarkan sayapnya dan memfasilitasi transaksi jual beli dalam satu aplikasi. Salah satunya media sosial TikTok yang merambah dunia e-commerce. Pedagang pun dibuat kewalahan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melarang platform TikTok untuk menjalankan bisnis media sosial bersamaan dengan e-commerce. Praktik penggabungan bisnis ini berpeluang menciptakan monopoli perdagangan. Pedagang UMKM akan kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di e-commerce jauh di bawah harga pasar. Yang bikin pedagang-pedagang di online ini mati atau pedagang-pedagang di offline ini mati gitu ya, karena harganya yang di online ini kan benar-benar murah ya, di bawah harga pasar gitu. Jadi customer berubah. Nah menurut saya Mbak, sebenarnya solusinya adalah memang perlu direvisi, kalau nggak salah udah ada tuh kebijakannya ya, peraturan Menteri Perdagangan gitu ya, Permendak 50 tahun 2020 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah sebenarnya ini yang perlu disempurnakan menurut saya. Undang-undangnya udah ada, cuma mungkin belum, masih ada celahnya gitu. Celahnya adalah menurut saya masih banyak pedagang-pedagang di luar negeri yang barangnya itu masuk tanpa melalui bea, tanpa melalui bea masuk. Nggak kena bea, nggak kena pajak, masuk-masuk aja gitu. Dan menurut saya itu jelas-jelas merugikan ya. Saya sih sebenarnya solusinya bukan menolak, tapi regulasinya yang dilengkapi gitu. Tak sedikit pedagang UMKM yang mencoba peruntungan dengan berjualan di platform TikTok. Inilah, India pun berani menolak TikTok misalnya, kenapa kita enggak? Gitu. Amerika juga melarang TikTok misalnya untuk enggak, jualannya boleh, tapi enggak boleh disatukan dengan media sosial. Nah di kita media sosial dia juga jualan. Nantinya, pemerintah juga akan mengatur cross-border commerce, di mana retail luar negeri tidak boleh menjual produknya langsung ke konsumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, ada Vicky Satari, dan juga Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, ada Bapak Ngadiran. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak. Ya, saya ingin ke Pak Vicky terlebih dahulu. Pak Vicky, sejauh ini bagaimana perkembangan pembahasan rencana pelarangan berjualan di TikTok oleh pemerintah? Jadi yang pertama perlu diluruskan sebetulnya tidak spesifik TikTok, tapi adalah platform yang sebetulnya kita lihat terbukti ada praktik predatory pricing. Predatory pricing ini adalah menjual produk dengan harga yang luar biasa murah, yang tentunya ini disebabkan karena adanya unequal playing field. Artinya produk-produk ini kita harus cek. Pertama, kalau barang impor harus ada izin barang impor resminya. Yang kedua, apakah kalau misalnya sudah ada izin barang impor resmi, artinya sudah bayar pajak, sudah mengikuti persyaratan-persyaratan yang berlaku di Indonesia, ya itu berlaku juga buat UMKM. Dari mulai sertifikasi, PIRT, BPOM, kemudian ada sertifikasi halal dan seterusnya. Nah, ini yang sebetulnya kita potret ya, bahwa kebetulan ini yang kemudian kita lihat, ini ada di platform TikTok, di mana platform TikTok ini juga, ini satu-satunya mungkin bisa kita bilang, yang melakukan praktik socio-commerce, media sosial, tapi juga bisa transaksi langsung ya dalam satu platform, menjadi marketplace juga, jadi istilahnya kan socio-commerce. Ini yang kita lihat sehingga tentunya peraturan ini kan wilayahnya ada di Kementerian Perdagangan. Kita memang sejak tahun lalu sudah dorong sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga di revisi Permendak 50 2020 yang mudah-mudahan ini setelah selesai proses harmonisasi. Baik. Ya. Baik Pak Vicky, jadi artinya barang-barang yang dijual di TikTok ini banyak yang tidak melalui mekanisme importasi yang benar begitu ya? Nah ini yang kita sampai dengan hari ini, kita dari bulan Juli ya, kita minta data dari pihak TikTok Indonesia, sampai ini kami belum terima data tersebut, berapa jumlah produk.
berapa produk lokal, produk impor yang dijual, berapa valuasinya, sampai dengan bagaimana mekanismenya. Ini harga bisa dijual parfum harga Rp100, ya kerudung jilbab ada harga Rp5.000 sampai Rp7.000, sweater harga Rp15.000 sampai Rp20.000, sepatu Rp25.000 sampai Rp40.000. Ini kan harga jual yang tidak masuk akal dan yang pasti ini nggak bisa disaingi oleh produk-produk lokal kita gitu. Nah. Baik, Pak Ngadiran, kalau menurut Anda, apakah larangan TikTok Shop ini bisa betul-betul melindungi para pedagang UMKM? Bagaimana tanggapan Anda dengan rencana ini? Baik, makasih. Insya Allah apa yang direncanakan oleh pemerintah dan itu harus dipercepat, Bapak, baik dari Kementerian Perdagangan maupun dorongan dari Kementerian Koperasi. Karena kami, kebetulan saya selaku Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar, artinya skop kami adalah nasional. Kawan-kawan di daerah-daerah memang sudah beberapa bulan ini menjerit terus, teriak terus karena adanya penjualan lewat e-commerce tersebut ada yang memang tidak wajar harganya. Jadi katakanlah mau dengan TikTok, mau dengan media sosial yang lain, karena memang sebagaimana disampaikan oleh Bapak tadi, barang masuk itu mungkin yang jelas ya tidak kena pajak, tidak kena kewajiban-kewajiban yang lain. Yang jelas itu harganya sangat jauh dengan yang dijual belikan oleh kawan-kawan kita di pasar tradisional. Oleh karena itu dalam beberapa bulan dan katakanlah dalam 2 bulan terakhir, ini betul-betul kondisi kawan-kawan kami itu sudah sangat menjerit, bahkan mohon izin, ini fakta dan boleh ditunggu. Ada yang kadang sudah 3 hari, ada yang 4 hari itu enggak pelaris. Sedangkan mereka kan sebagaimana disampaikan oleh Bapak kita tadi, yang namanya pegawai atau karyawan kan mesti diberikan uang makan lah, uang transport, belum lagi honorarium yang lain. Satu sisi yang sangat memprihatinkan bahwa pengelola pasar tetap mengenakan restribusi yang kalau di Jakarta itu ada CMS. Sehingga ini sangat menjerit kawan-kawan, bahkan beberapa kawan sudah pasrah kiosnya disegel. Sedangkan kios itu kan investasinya sungguh tinggi atau mahal. Nah, karena tidak bisa membayar restribusi atau CMS, itu diberikan peringatan 1, 2, 3, bahkan disegel. Mestinya ini bagaimana solusi? Bukan karena pedagang nggak bisa bayar, memang karena kondisinya, kemudian dilakukan peringatan, ditakut-takutin, sampai disegel. Ini mohon maaf nih Bapak dari Kementerian Koperasi, saya menyampaikan ini fakta Pak. Kami sedang mengeluhkan itu dalam beberapa bulan ini, Kopas-Kopas Jakarta maupun Kopas dari daerah itu sedang menjerit masalah itu. Baik, Pak Ngadiran, kemarin Menteri UKM dan Koperasi menyebut bahwa produk-produk yang dijual di pasar konvensional ini kalah bersaing dengan produk-produk yang dijual di TikTok Shop. Sebetulnya seperti apa kondisi real di lapangan yang dialami oleh para pedagang di pasar-pasar konvensional ini dan apa harapan dari para pedagang? Oke, kalah bersaing dalam sisi satu yang jelas harganya jauh lah. Kalau dari sisi yang lain-lain mungkin dari sisi kualitas, dari sisi renek-perneknya yang lain itu, yang jelas itu dengan harga yang dijual di media sosial atau marketplace itu sangat jauh harganya. Kadang-kadang masyarakat dalam situasi ekonomi seperti ini kan memikirkan yang penting dengan harga murah bisa membeli, masalah kualitas kadang-kadang nomor 2, nomor 3 bahkan mungkin tidak menjadi perhatian. Yang dilihat adalah tampilannya bagus, kemudian harga yang sangat murah, mereka sangat tertarik. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita. Memang betul produk dalam negeri bagaimanapun kan ya kita tahulah kualitas harus terjaga, katakanlah bahkan produk-produk tertentu harus memenuhi standar SNI dan lain-lain. Nah oleh karena itu memang kami berharap betul kepada Bapak yang pejabat yang kompeten, baik melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi maupun dari Menko Ekuin dan yang lain untuk melakukan perubahan, untuk melakukan aturan main agar supaya ini tidak mematikan kami-kami pedagang yang ada di pasar tradisional. Baik, Pak Vicky, tadi Pak Ngadiran berharap para pedagang bisa mengubah aturan main dalam berjualan di e-commerce, salah satunya di TikTok Shop. Sejauh ini seperti apa solusi yang tengah disiapkan oleh pemerintah? Ya, tentunya tadi ya kalau kita lihat apa yang akan kita coba dorong di revisi Permendag 50
Yaitu pertama adanya pembatasan harga minimal bagi produk cross border impor menjadi 100 US dollar. Jadi barang-barang yang lebih murah dari 100 US dollar ketika importasinya melalui cross border itu dilarang. Yang kedua, mewajibkan semua produk barang impor ini dicantumkan izin barang impornya. Jadi barang-barang yang harganya murah tidak masuk akal tadi kan sebetulnya kita indikasikan ini kan produk-produk ilegal. Ya, sulit untuk bayar logistiknya aja udah berapa dari luar negeri ya, belum bayar biaya tarif masuknya, kemudian ada bayar pajaknya sampai dengan sertifikasinya. Kemudian mewajibkan seluruh produk masuk ke Indonesia ini mencantumkan keterangan negara asal, origin ya, bukti importasi termasuk dengan keterangan berbahasa Indonesia. Jadi ini yang kita dorong, penyedia platform lokal pasar juga dilarang menjual produk miliknya sendiri atau hybrid ya disebutnya. Dan kita ingin dorong ada pengutamaan produk-produk lokal di platform mereka. Baik, terima kasih Pak Vicky Satari dan juga Pak Ngadiran telah bergabung di iNews Sore. Semoga ditemukan solusi yang tepat yang bisa memberikan win-win solution bagi para pedagang di e-commerce maupun pedagang konvensional. Terima kasih.